settingan akselerator, settingan campuran bahan bakar dengan udara, dan settingan throttle idle ya. Di jenis karbu SNS Super E ini terdapat 3 strup setelan ya. Yang pertama ini skrup setelan campuran bahan bakar dengan udara diatur sama skrup ini ya. Ini skrup buat settingan campuran bahan bakar dan udara. Yang kedua ini skrupnya hampir sama ya, cuman yang membedakan panjang dan pendek. Yang jauh lebih panjang ini skrup buat pengaturan throttle idle ya. Jadi throttle idle diatur dengan skrup yang ini, yang jenisnya jauh lebih panjang. Dan yang ketiga ini skrup buat setelan akselerator pump ya. Jadi nanti kita pasangkan semua dan saya akan jelaskan cara pemasangan dan Cara kerjanya ya. langkah selanjutnya saya akan meribil ya, meribil ketiga settingan ini. Tahap pertama saya akan memasang skrup settingan throttle idle ya. Ini jangan sampai tertukar. Kita ambil yang jauh lebih panjang skrupnya buat throttle idle. Saya jelaskan, ini throttle idle ya. Ini bagian buat nempel kabel gas buat throttle. Arahnya ke sini. Ini ada guard kabelnya ya. Ini throttle, ini idle buat balik. Kita bisa bedakan kabel throttle sama idle itu biasanya kalau kita throttle idle itu yang buat idle itu ada springnya ya, di sini dia. Coba kita pasangkan skrup settingan throttle idle. Kita masukkan. Kita dekatkan dengan bagian plate ini ya. Nah, ini settingan udah kelihatan dan kita sentuhkan ya ke bagian plate bagian ini. Kita sentuhkan dulu. Ini posisi udah nyentuh ya. Nyentuh di bagian plate ini. Sesuai petunjuk pabrikannya, ini setelah kita menyentuh, setelah settingan menyentuh bagian plate ini, kita putar ya, ikutin panduan ya. Kita putar 1,5 putaran, ikutin arah jarum jam ya. Kita putar 1,5 putaran, setengah, 1, 1,5.
1,5 ya. Ini throttle udah mendorong ya. Ini udah settingan udah mendorong 1,5 putaran sesuai petunjuk. Dan posisi butterfly ini sudah mulai membuka. Agar di saat mesin dihidupkan, ini posisi settingan standar ya. Nanti bisa kita atur lagi di saat mesin sudah mulai hidup. Itu cara memasang dan cara menyeting throttle idle ya. Langkah selanjutnya saya akan pasang skrup bagian akselerator pump ya. Kita balik karbunya. Ini bagian akselerator pump. Banyak part yang menunjang untuk kerjanya akselerator ya. Salah satunya ini di sini ada push rod. Didorong oleh plat bagian akselerator. Coba kita pasangkan dulu ya. Skrup settingan akseleratornya. Ini posisinya di sini ya. Posisinya settingan akselerator di bagian ini. Coba kita masukkan. Ini saling berkaitan ya, antara throttle, akselerator itu saling berkaitan. Satu poros ya, satu shaft. Coba kita setting. Kita ikutin panduan pabrikan karbu SNS Super E ya. Kita coba masukkan skrup pengikat dan kita tempelkan ya di bagian itu, di bagian platnya ini. Plat akhirnya kita sentuhkan. Bisa kita lihat, kita sentuhkan. Sudah menyentuh. Ini bagian akselerator ya. Di saat settingan sudah menyentuh bagian plat akselerator, kita ikutin petunjuk, kita buka 2 putaran ya, agar akselerator bekerja dengan baik. Kita putar 2 putaran berlawanan dengan jarum jam. Setengah, 1, 1,5, 2 ya. Ini kita sudah longgarkan 2 putaran. Ini stoppernya di sini, berarti ada jeda ya, buat posisi akselerator bekerja. Settingan sudah terpasang dan kita udah ikutin panduan karbu ini ya, SNS Super E.
Sekarang saya akan bahas kerja akselerator ya. Di saat kita sudah settingan sesuai panduan, membuka 2 putaran, cara kerjanya begini ya. Ini saling berkaitan. Ini throttle idle. Di saat throttle kita buka, pasti butterfly membuka ya. Posisi ngegas ya. Butterfly membuka. Di saat throttle kita tarik throttle, ini akselerator akan bekerja ya. Ini akselerator akan bekerja. Ini satu shaft sama throttle idle. Bisa terlihat bagian plate pendorong push rod akselerator itu mendorong push rod ke bawah ya. Di saat throttle kita tarik, akselerator juga ikut berputar dan mendorong bagian push rod, bisa kita lihat. Di saat push rod mendorong, ini akan menekan bagian diafragma ya. Di sini ada diafragma. Ini ruang akselerator pump ya, akselerator pump. Di saat diafragma didorong sama push rod, ini akan menekan diafragma dan diafragma akan menekan bahan bakar yang berada di ruang akselerator. Di sini. Kalau ada yang belum tahu daleman akselerator ini ada apa aja, boleh lihat di konten saya sebelumnya ya, masalah rebuild karburator. Di saat diafragma mendorong bahan bakar, dan di sini ada palep ya, berupa bola-bola gotri, itu sebagai palep agar dorongan bahan bakar tetap stabil. Diafragma mendorong bahan bakar dan bahan bakar akan terdorong dan akan menyembur dari nozzle ya. Itu nozzle yang paling belakang ya. Yang paling belakang itu nozzle. Itu kerja akselerator ya. Di saat push rod dorong, diafragma juga mendorong bahan bakar dan nozzle akan menyemburkan bahan bakar. Itu diatur oleh settingan ini ya. Di saat settingan kita, menurut kita kita perhatikan settingan terlalu bahan bakar terlalu kaya ya. Di saat disemburkan oleh nozzle bahan bakar terlalu kaya, ini settingan bisa kita tutup ya. Ini settingan akselerator bisa kita tutup. Kita tutup searah jarum jam. Dan semburan bahan bakar dari nozzle itu akan jauh lebih berkurang. Begitu pula sebaliknya, di saat kita rasa nozzle terlalu sedikit menyemburkan bahan bakar,
Setelan akselerator ini kita buka berlawanan dengan jarum jam. Kita putar ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Itu secara singkat saya jelaskan tentang kerja throttle sama kerja akselerator ya. Kita lanjutkan dengan pemasangan skrup pengatur campuran bahan bakar dengan udara ya. Ini bentuknya begini ya. Ini skru pengatur campuran bahan bakar dan udara. Posisinya kita pasang di sini ya. Kita pasang jangan terlalu kencang. Kita kencangkan secukupnya aja. Setelah kita merasa cukup, dan ini juga sudah terlihat ya, bagian dalamnya settingan campuran bahan bakar dan udara sudah terlihat. Cara menyetingnya kita ikutin panduan pabrikannya juga ya. Setelah kita maksimal memutar, kita coba putar 1/4 putaran. Itu panduan pabrikan karbu ini ya, yang jenisnya karbu SNS Super E ya. Kita coba putar 1/4 putaran, setengah, 1/4. Itu panduan dari karbu ini ya. Gimana sih cara kerjanya? Settingan campuran bahan bakar dengan udara. Saya akan jelaskan. Ini settingan campuran bahan bakar dan udara. Ini udara masuk ya dari air filter, otomatis masuk lewat sini. Dan dia ada lubang tuh di sana. Dia ada lubang inlet masuk udara. Dan bahan bakar yang masuk itu dari pilot jet ya. Ini di sini terdapat pilot jet. Ada berbagai ukuran ya. Ada high, ada low. Ada beberapa ukuran pilot jet. Di saat idle, bahan bakar dari pilot jet ini akan mengalir lewat jalur ini ya. Nah, ini titik temu antara bahan bakar di saat idle dengan udara yang masuk dari sini. Ada lubangnya. Dan diatur oleh settingan ini ya, campuran bahan bakar dengan udara. Gimana cara menyeting settingan bahan bakar dengan udara? Yang pastinya kita akan melihat posisi hidupnya dulu ya. Jadi motor harus jalan dulu. Ini kita sementara ikutin panduan pabrikannya.
Di saat kita melakukan perjalanan, itu kita akan merasakan bahan bakar terlalu kaya atau justru malah kurang. Ini bisa disetting dari sini ya. Cara menyetingnya gimana ya? Cara menyetingnya di saat settingan bahan bakar dan udara ini kita putar searah jarum jam, itu RPM mesin itu pasti akan meningkat dan bahan bakar jauh lebih berkurang. Buat mengurangin bahan bakar ya. Dan di saat kita memerlukan tambahan bahan bakar, kita untuk memperkaya bahan bakar jauh lebih banyak untuk kebutuhan mesin itu sendiri. Kita buka berlawanan dengan jarum jam ya. Kita putar berlawanan jarum jam. Itu pasti RPM mesin itu akan menurun dan bahan bakar akan jauh lebih kaya masuk ruang bakar, dan nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu sementara penjelasan masalah settingan akselerator, settingan campuran bahan bakar dengan udara, dan settingan throttle idle. Semoga bermanfaat. Semoga konten ini bisa edukasi kita semua. Terima kasih.